Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Nah, hari ini ada yang tidak masuk? ada Siapa? Niko. Sebelum memulai pelajaran kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Ayo Ki, siapkan Ki. Segera mulai. Selesai. Anak-anak, Ibu lihat hari ini kalian sangat terapi ya. Nah, Ya, ini salah satu bentuk etika menghargai diri sendiri. Semangat tidak untuk hari ini? semangat. Nah, untuk kali ini Bu Lina mau membahas tema materi pendidikan agama Islam yang berjudul Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya, pernahkah kalian merasa sangat senang saat disapa dengan ramah oleh orang lain? Nah, Atau pernah nggak merasa sedih? tidak. Tujuan pembelajaran kali ini kalian mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis etika pergaulan. Yang kedua, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian harus terbiasa menciptakan suasana dinamis dan harmonis di masyarakat maupun di media sosial. Nah, sekarang Bu Lina mau tanya, menurutmu adab atau etika itu apa ya pengertiannya? Baik buruknya suatu perbuatan seseorang. Betul sekali Dasa, baik buruknya perbuatan seseorang. Terus, mengapa adab dan etika itu sangat diperlukan? Kehidupan masyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Betul sekali. Sekarang Kiki, Bu Lina mau tanya, adab atau etika dalam pergaulan itu dibagi menjadi berapa? Ada etika ke? 4. Ada 4, betul. Apa saja? Kepada lawan jenis. Ya, kepada lawan jenis, betul. Kepada yang lebih. Kepada yang lebih muda. Ya. Kepada teman yang sebaya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan sekarang Bu Lina mau membacakan suatu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan etika pergaulan dan komunikasi Islami yang sedang kita bahas kali ini, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kalau Quran Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, dari ayat ini mendorong kita sebagai umat Islam atau manusia secara umum untuk saling mengenal di tengah keragaman dan perbedaan. Inilah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Berarti hubungan kita dengan orang lain. Nah, kamu sudah tahu kan etika tentang pengertian tentang etika tadi? Sudah. Nah, etika adalah baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku seseorang. Nah,
Seorang pelajar hendaknya mempunyai etika yang baik dalam pergaulan, baik saat berada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian juga para pedagang, para pembeli, petani, karyawan, dan pejabat hendaknya beretika dalam melaksanakan semua aktivitas kesehariannya. Jika setiap orang beretika secara baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pentingnya etika tadi apa? Mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Sekarang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Nah, dalam lingkungan sehari-hari tentu kalian berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua seperti ibu, bapak, kakek, nenek, kakak, dan juga kalau di sekolah dengan Teman. guru, ada dengan teman sebaya. Kalau dengan yang lebih tua contohnya dengan kakak kelas bisa. Nah, sekarang coba kamu beri contoh gimana etika pergaulan dengan yang lebih tua. Dasa boleh. Mengucapkan salam ketika bertemu. Bisa. Berbuat baik. Betul sekali. Bertutur kata yang baik. Betul juga. Yang lain? Kalau dengan orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, selain dengan kedua orang tua, ada juga kalau di sekolah etika pergaulan dengan guru. Coba Kiki sebutkan. Yang keras Ki, suaranya Ki. Memuliakan dan tidak menghina kepada guru. Ya, boleh. Betul sekali. Selanjutnya apa? Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Betul. Lagi? Memperhatikan pelajaran dan sesama. Betul. Satu lagi Ki, berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Sekarang untuk pergaulan, etika pergaulan dengan yang lebih muda. Contohnya, sebentar. Islam menganjurkan umatnya agar bersikap sopan santun terhadap sesama, termasuk kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh bersikap sombong atau congkak pada yang lebih muda. Justru sebaliknya, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta. Berperilaku santun kepada mereka tidak akan membuat harga diri seseorang menjadi turun. Nah, sekarang Aryo coba sebutkan etika pergaulan dengan yang lebih muda gimana? Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Betul sekali. Yang lain? Memanggil dengan sopan. Ya. Tidak melakukan perundungan atau bullying. Apalagi? Coba. Memberikan nasihat dengan ramah. Nah, terima kasih. Nah, sekarang Bu Rina mau memberi pertanyaan kepada kalian terkait materi yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang pertama, bagaimana sikap kita saat berbicara dengan orang yang usianya lebih tua? Gimana Aryo? Lebih sopan. Sopan dan santun. Lemah lembut. Nah, yang kedua, jika bertemu dengan guru di luar sekolah, tindakan yang paling baik apa, Dasa? Menyapa Ketika bertemu. Yang ketiga, sebelum berangkat sekolah, hal yang sebaiknya kita lakukan kepada orang tua adalah apa Ki? Coba Ki, nek mau berangkat sekolah Ki. Salaman. Salaman, cuman salaman. Berpamitan tidak? Iya, bersalaman dan berpamitan. Sekarang, saat orang tua sedang memberikan nasihat, sikap kita seharusnya
Mendengarkan dengan seksama. Betul sekali Aryo. Nah, sekarang kalau kita punya adik di rumah, saat adik sedang belajar dan mengalami kesulitan, sikap kakak yang baik adalah membantu adik yang kesulitan. betul sekali. Terus, mengapa kita harus memberi contoh yang baik kepada orang yang lebih muda? Karena apa? Karena mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh kakaknya atau yang lebih tua atau yang lebih senior. Untuk materi kali ini, pada pertemuan kali ini cukup sekian ya. Cukup mudah dipahami dan mudah diingat ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.